Halo, bentar ya. Gue lagi kesalahan teknis kayak mau non Sarah. Sebentar. Sambung hadir, oke. Bentar ya, geng. Mana kak? Non Sarah bingung, bentar ya. Gue coba nungguin non Sarah dulu. Buat Nona Sarah coba live di sini ya. Mana ya Cornel Lovers ya? Sorry ya. Gua nungguin dulu Mama Sarah bentar. Sengaja keringat dingin. Enggak, memang gua lagi nggak enak badan banget. Nah, kayaknya harusnya udah bisa nih. Connecting. Oke. Halo. Bisa. Ini bisa. Hai, Yes. halo semua. Mantap. Halo. Hai, Nona kok udah nunggu banget sih? Sarah, apa kabar? Baik. Wah, udah banyak banget yang nunggu dari tadi. Iya, hai teman-teman semua. Halo, selamat Sapa sore. dulu dong teman-temannya dong. Iya, halo, Evelyn, Evin, Ade. Semuanya oke. Halo. Halo. Mama Sarah Sore sehat, ini. kabar ya? Ya, seminggu terakhir kemarin kurang sehat, tapi sekarang udah mendingan jauh. Oh, tapi di rumah ya terus ya, nggak kemana-mana. Iya, sibuk kuliah dari rumah, jadi banyak bikin tugas Oke. juga, begadang bikin tugas sampai malam, habis itu nemenin anak-anak Hmm. sahur, jadi kadang-kadang kurang tidur. Hmm. Iya. Halo. Ya, soalnya kemarin kan kita janjiannya jadi memang agak tanggal 14 gitu karena memang Mama Sarahnya agak sibuk, guys. Sinyalnya agak jelek deh kayak Nona Sarah di situ ya. Hmm, Sinyalnya. masa ya? Ya, ke sini putus-putus. Puji Tuhan sudah sehat Hmm, ya, alhamdulillah udah sehat. Ya, udah oke iya, sih, bagus sekarang. alhamdulillah. Cukup. Oke, tegang ya? Kapan kapan Aduh, terakhir kumpul-kumpul Nona Sarah sama sama keluarga keluarga Sidul? Sidul. Iya dong. Terakhir ya waktu promo terakhir ya. Waktu di ini ya, waktu di Kemang itu ya. Apa ya kemarin Oh, tuh? itu waktu di. Oh iya, waktu promo-promo Sidul Ya, akhir kisah promo Sidul Sidul. ya. Ya, Belum aduh, belum belum ngumpul goyang-goyang. lagi. Belum. Tapi suka teleponan. Oh, masih ya. Ya, kita kan punya grup WA juga. Goyang-goyang ini. Kencengin dong. Aduh, gaptek gue ini. Lagi Terus, katanya lagi sakit lihat Non Sarah dan dengar suaranya bisa cepat sehat kata gitu Non ah, Sarah dari sono. Oh, sehat-sehat ya banyak banget. semua. Ya Sehat-sehat, sehat-sehat ya. semangat ya. Oke. Nah, Sarah aku mau nanya nih. Jadi kita di Apa? sini aku mau nanya dari sebenarnya pertanyaan ini banyak dari ditanya dari followernya Sidul. Cuman di sini aku rangkum beberapa. Terus nanti Nah Sarah memang kalau memang harus dijawab ya dijawab, kalau enggak ya skip aja. Gini, awal terjun ke dunia ke Deg-degan kayak mau dunia di acting sidang. itu enggak kok slow. Sambil kita ngabuburit kan nungguin buka puasa. Oke, santai aja ya. Ya, Oke. santai dong. Pertama kali Mm-mm. acting itu di sinetron apa di film tuh Nana Sarah? Pertama kali acting. Pertama kali kelas 5 SD main sandiwara TVRI judulnya Air. Wow. Kelas 5 S, kelas apa? Abis 5 SD. ya kelas 5 SD main sandiwara Oh. TV judulnya Air di TVRI. Hmm. Terus
Ya kan saat itu udah jadi model iklan kan. Nah, habis itu pas Oh. kelas 1 SMP mulai tuh seiring jadi model majalah remaja juga kayak gadis, Hmm. mode dan Hmm. sebagainya. Hmm. Saya juga itu main film pertama kali kelas 1 SMP. Hmm. Gitu. Oh. Sinetron Jadi pertama waktu itu Opera Tiga Zaman. Opera Tiga Zaman. Itu setelah main film ketiga Ya. lulus SMA. Hmm. Abis Berarti main sinetron, Hah? pertama kali acting itu di film dia masalah ya? Enggak, di TVRI, di TVRI, Di TV. Sandiwara TV, Iya, kelas uh, 5 SD itu. kelas 5 SD. Abis itu Ya. main film, ada 3 film, Rini Tomboy, Mhm. kelas 3 Mhm. SMA tuh terakhir ya film, kan film pertama Lupus 1, terus Elegi Buat Ya. Nana, terus main film Rini Tomboy, abis Mhm. itu langsung main sitkom gitulah, Opera 3 Zaman di RCTI, dari Oh. Opera 3 Zaman langsung Sidul, sinetron Situ. berseri. Oh. Ya. Oh, jadi memang dari kelas 5 SD udah acting ya. Terus pernah jadi model iklan juga sama model Iya, majalah iklan juga. banyak banget. Wis. Apalagi pas di situ kali tambah ini kali, tambah kacau kali. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus cerita dong, Non, pertama kali gabung ke keluarga Sidul tuh gimana sih awalnya tuh bisa 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 langsung gabung terus maksudnya bisa main film di Sidul anak sekolah itu awalnya Ya, tuh gimana sih? terlibat ya. Awalnya Hah? ya ditawarkan oleh Bang Rano main Mhm. sinetron Sidul. Saat itu terus terang Mhm. memang naskah yang saya terima tuh ada satu lagi yang memang saya juga ditawarkan gitu dan mainstream banget pada saat itu kan yang gayanya begitu begitulah. Nah ini dulu beda banget ya Mhm. gitu kan, Hah. beda bumi gitu kan, terus yang pemainnya kaliber semua ya saya pilih Sidul lah gitu Mhm. saat itu, walaupun memang naskah Oh. yang satunya itu eh, PH yang besar, terus memang sinetronnya selalu Ah. meledak, tapi saya pikir saya mau mencoba Ah. sesuatu yang baru dan ini nilai-nilainya bagus banget di dalam yang terkandung di dalam Oh. cerita ini gitu, Berarti mencoba pada apa ya, zamannya itu memang menabrak ya anti mainstream saat itu. anti mainstream banget ya. Berarti di zaman itu di tahun 92 kalau nggak salah ya berarti ya itu kan syutingnya tuh. Iya. Berarti itu memang benar nggak ada tuh yang bikin film bikin bikin cerita sinetron kayak gitu tuh memang nggak ada ya. Iya, makanya saya juga bersyukur sekali karena saya telah memilih keputusan yang benar gitu pada Benar. saat itu Betul. di usia yang masih muda, mungkin saat itu orientasinya Hah? masih popularitas, uang mungkin ya Iya, gitu, saat itu iya, namanya iya, masih iya. muda banget. Aha. Tapi ya seiring dengan saya ikut dul, terus saya menemukan hal-hal yang beda banget ya gitu Hmm. dalam hidup Hmm. saya. Terus juga apa namanya seiring waktu juga itu merubah mindset saya Hmm. bahwa kita bahwa saya apa namanya yang namanya syuting berkesenian itu Hmm. orientasinya yang utama adalah dedikasi gitu. Dedikasi betul. Iya. Ya itu karena kenapa milih Sidul karena memang diisi ceritanya itu banyak sekali norma-normanya ya, Nona Ya, Sarah ya. nilai-nilai sosial, Nilainya budaya, sosialnya. Ya. Karena empati, bisa ya, jadi sampai hari cinta. ini sih buat kita juga anak-anak milenial gitu itu bisa jadi patokan sih Nona Sarah, patokan hidup gitu. Jadi hidup Ya, itu kan masih memang nggak relevan banget, kayaknya relevan relevan banget banget gitu. betul. Karena memang Sidul itu kan ceritanya justru dengan kesederhanaannya, dengan kejujurannya, Ya. dan biasa-biasa aja gitu kan, nggak aneh-aneh gitu. Justru itu yang disukain, lebih Iya lebih betul. dekat, Iya, sudah ya. menjadi milik Iya, masyarakat. betul. Sudah bisa dibilang, apalagi pas sudah mulai main ke filmnya, udah Iya, sampai ya. ke film gitu, terasa banget gitu. Memang Sidul itu, cerita Sidul sudah benar-benar mendarah daging Iya betul. banget gitu Betul. di setiap hati Hmm. pemirsa gitu, Iya masyarakat. karena sampai dialognya sampai itu semua tahu. Nggak ada yang lupa, bahkan lebih inget mereka kadang-kadang Iya daripada benar. kita yang main, Iya. daripada lupa beberapa Itu sampai gitu. dialognya kayak Iya. dialog Nona Sarah maknya gitu kan. Kadang kalau Iya, maknya kan benar. banyak itu inget semua tuh followers Iya. Sidul tuh inget semua. Hebat ya. Saking Iya segitunya ya. makanya.
kita malah kadang-kadang yang diingatkan oleh mereka gitu. Dan apa ya, justru itu menjadi sebuah kekuatan dan spirit yang besar dalam kita bermain gitu. Iya, iya. Membuat kita juga lebih aware sama peran yang kita mainkan. Dan apa ya, apalagi pas ke film itu udah lama nggak main kan. Iya, iya. Memang tetap terjaga spirit itu, perasaan saya terhadap cintanya Sarah terhadap Dul tuh saya jaga walaupun udah berapa puluh tahun nggak main gitu ya. Iya, tapi itu tetap ada di dalam hati saya tetap jaga. Makanya pas pada saat terima naskah pertama tuh saya nangis waktu episode 1 ya, baru baca saya nangis terus. Saya heran kenapa jadi baper gini. Udah lama nggak main kan, padahal ternyata memang saya masih cinta sama Dul, saya masih mencintai cerita ini, dan ikatan batin saya terhadap maknya, Zainab, dan Atun, dan semuanya lah, itu masih, ya rumah, Opet, semuanya lah, itu masih terjalin dengan baik di hati saya gitu. Jadi memang, justru yang membuat seperti itu adalah masyarakat, penonton. Penonton, betul. Yang membuat Dul itu hidup di hati kita, kalau saya menangkapnya itu ya justru karena penonton. Penonton ya? Iya. Betul. Yang segitu penontonnya masih menjiwainya. setia sampai hari ini. Jadi ya Nona Sarah pun dan teman-teman cast lainnya juga ya masih merasakan hal yang sama gitu ya, Nona ya? Betul. Dan saya terus terang ya, keterlibatan saya di film Dul yang udah lama nggak main, padahal orientasi saya tuh udah bener-bener nggak mikir apa ya, saya berakting jadi Sarah tuh nggak mikirin bagus supaya dapet piala atau apa, udah nggak gitu. Saya main tuh udah bener-bener seperti menjalankan amanah dari penonton, dan seperti ingin memang menghidupkan tokoh ini aja gitu untuk orang-orang yang mencintai film Sidul gitu, ingin menghidupkan cerita ini gitu, udah. Ya, goalnya tuh udah bukan kesana gitu ya. Kita semua mendedikasikan karya ini untuk masyarakat. Untuk masyarakat, betul. Iya. Ya memang sih terasa banget sama kita yang penikmat. Kita kan penikmat sih di sini kan. Itu terasa banget sih Nona Sarah memang. Iya. Dan itu masing-masing karena semua pemain itu orang-orang yang hebat. Lawan main ya, keluarga Sidul tuh orang-orang yang benar-benar down to earth, membumi, dan memang berdedikasi tinggi. Iya. Ya memang berasa sih, itu berasa banget sih. Iya. Terus kesenangan apa sih Nona Sarah yang bisa dilupain selama syuting Sidul Anak Sekolahan gitu, sampai Sidul di movie kemarin? Kesenangan yang bisa susah buat dilupain gitu bareng-bareng. Kesenangannya ya banyak ya. Banyak banget sih, tapi yang paling nggak bisa lupa ya kebersamaan kita itu. Ya kadang kalau syuting kan kita apa ya, nggak pernah ada drama-drama aneh-aneh tuh, nggak pernah ada. Kita tuh bener-bener semua isinya ketawa aja gitu. Apalagi Bapak Mandra kan gitu. Seneng lah kalau kita kan hidup kan pengen balance ya. Ada saatnya kita di sini kita stres apa ini apa, tapi begitu kita ngumpul dengan keluarga Sidul kita bisa plong lepas itu semua gitu. Karena memang suasana yang diciptakan betul-betul apa ya, happy, have fun gitu ya. Fun banget ya, gitu. fun aja. Dan peduli satu sama lain tentunya. Ya apalagi kalau misalnya kita lagi ngumpul tuh terus Mbak Mandra deh keluar, udah deh. Iya, bener. Itu sama asli kayak dengan gitu. Kru ya, dengan kru juga. Kangen banget nih kru sama kru semua, hai guys. Aduh, kangen semua. Kangen ya benar-benar. Sama Bang Oki, Bang Ikra semua. Ngangenin gitu. Semua ya Nona Sarah ya. Iya. Ya, yang benar berarti yang dikangenin sama Nona Sarah adalah ya kebersamaan teman-teman, kebersamaan di situ, karena memang di proses syuting di Sidul itu memang fun gitu kan. Fun kita nggak ada fun banget, kita cuma ketawa-tawa terus happy gitu. Iya. Benar-benar. Iya. Terus Nona Sarah, kesulitan acting pada saat menjadi Sarah itu apa sih? Kesulitan acting itu yang sampai dijaga sampai hari ini gitu.
Kesulitan sih bisa dibilang bukan kesulitan ya. Saya sih prinsipnya saya berusaha bermain dengan ikhlas ya, karena kalau kita ikhlas kita pasti bisa memberikan apa ya, sebuah ya kita bisa berakting dengan jujur, karena kan tugas seorang aktor itu membuat penonton percaya, ya kan? Dia percaya melihat kita acting kita seperti nyata, dan itu masuk ke dalam otak dan hati mereka, dan itu yang mereka jaga gitu. Itu aja sih yang saya berusaha gimana bisa menghidupkan gitu, menjaga, merawat tokoh Sarah, dan bukan Sarah aja sih, semua, karena menurut saya kita kan bermain juga ada apa namanya, berhubungan dengan yang lainnya juga gitu. Saya Sarah itu nggak mungkin lepas dari Jenab, nggak mungkin lepas dari Dul, iya, Atun dan lain-lain gitu. Nah, cuma memang ada sih momen-momen yang, kalau boleh cerita sedikit, ada momen-momen yang gini, waktu syuting Dul pertama, adegan yang tram terakhir itu yang dia mau ngelepas Dul pergi. Oh ya. Nah, aduh, kalau mau ngomong itu mau nangis. Gimana Aku dong? nggak tahu kenapa adegan itu memang bener-bener itu saya persiapkan hampir 3 bulan. Justru bukan adegan pertama ketemu Dul, karena waktu ketemu Dul pertama kali, Sarah itu di situ dia sudah siap ketemu Dul. Dia sudah siap gitu. Jadi dia ketemu juga berusaha menyembunyikan perasaannya juga. Dia ya bisa kayak biasa aja gitu, tapi gongnya ada pada saat Sarah menunjukkan perasaannya sama Dul terakhir pada saat itu. Yang gitu. Berpisah di tram itu ya? Tuh. Itu saya siap banget perasaan itu, sampai saya bilang sama tim produksi, kalau bisa pada saat lagi reading, saya nggak mau latihan yang itu, karena kalau saya takutnya perasaan itu udah saya keluarin pada saat reading. Halo? Sorry, Mama Sarah, sinyalnya suaranya nggak kedengeran, kayak sinyal jelek deh di sana. Halo? Suaranya hilang. Mbak Sarah, suaranya hilang, betul. Halo? Nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran. Halo? Nggak. Buat Nona Sarah, coba gabung lagi, soalnya sinyalnya, suaranya hilang. Itu benar kata teman-teman juga hilang, suaranya nggak ada. Mama sinyalnya hilang, betul. Sinyalnya lemes. Suaranya diculik. Bentar ya, coba aku invite lagi. Bentar ya, sinyalnya soalnya ini katanya kurang bagus di sana. Halo, Udah, suaranya tadi hilang, Nona, makanya iya, aku oke. dulu. Saya ulang sedikit ya. Boleh. Tadi kan baru sampai yang paling menyedihkan itu pada saat berpisah di tram itu, pas adegan itu ya. Iya. Nah, adegan itu saya punya perasaan yang saya pendem, dan sebetulnya itu perasaan yang saya pendem selama berapa? 20 tahun. Iya. Ya, nggak syuting ya. Lama lah ya. Apa namanya? Nah, saya pengen banget di adegan itu Sarah bener-bener jujur menunjukkan perasaannya, gitu. Jadi bener-bener saat itu saya nggak berani ngeliat matanya Bang Rano sebelum syuting tuh, saya nggak berani. Malam berdoa untuk adegan besok itu deg-degan banget kan. Bener-bener pengen ngelepasin secara maksimal, jujur, dan itu yang saya pendam, dan itu sungguhan, karena terus terang Cornelia juga kangen banget sama tokoh Sidul gitu. Iya. Karena saya mempunyai perasaan yang spesial banget sama tokoh Sidul gitu. Jadi memang saat itu saya pengen Sarah bener-bener jujur mengungkapkan perasaannya,
ya itulah adegan yang sampai dia meluk nangis tumpah itu udah bener-bener udah deh, itu yang saya memang itu jujur perasaan yang saya pendam berapa tahun lamanya itu. Wow, pantesan hasil begitu ya. Ternyata memang itu memang keluar langsung dari hati. Iya, saya nggak mikir, nggak ada orientasi untuk supaya adegan itu harus bagus supaya dapat Ya. piala atau apa enggak. Tapi Enggak. memang bener-bener gue memang pengen keluarin perasaan itu gitu loh. Pengen jujur aja, Sarah mengungkapkan perasaannya gitu. Wow. Sama ketemu maknya. Iya. Adegan Itu, ketemu iya. maknya di Dol 2 ya. Aduh, itu juga datang ke studio kan di studio syutingnya. Iya. Itu saya semua kan nyamperin maknya dulu, salam. Saya nggak mau. Karena saya mau adegan ketemu maknya kan. Saya nahan diri nggak mau ketemu. Belum adegan itu saya minta disiapkan ruangan kosong. Dengar nggak, Husen? Dengar tapi hilang sedikit tapi dengar sih. Tapi hilang-hilangan. Dengar. Halo. Jadi pada saat sebelum ketemu adegan sama maknya, agak hilang-hilangan. Saya minta. Oke. Hilang-hilangan Nona Sarah benar ya? Nggak dengar. Halo, hilang. Suaranya nggak ada. Ya putus-putus lagi. Udah. Halo. Udah. Hilang. Sinyal putus-putus Nona Sarah. Putus-putus banget. Parah Aku banget. harus gimana? Harus joget. Putus katanya tuh. Banyak nggak kedengeran Kak, katanya tuh banyak. Hilang suaranya katanya. Sinyal. Iya. Halo. Sayang banget. Matiin dulu ya, coba aku matiin. Teman-teman, sorry ya. Suaranya hilang. Udah ada lagi. Suaranya hilang ya, bentar ya teman-teman ya. Coba lagi. Halo, udah. Lumayan nih, udah bagus lagi. Oke. Jadi gini, sebelum adegan ketemu Sarah, pertemuan pertama kali Sarah dengan maknya, itu saya minta disiapkan ruangan kosong, sendirian, nggak mau diganggu apapun. Pokoknya kira-kira tuh 2 jam sebelumnya lah gitu, sendirian aja gitu. Menumpulkan energi, konsentrasi dan segala macam lah untuk menyiapkan adegan Sarah bertemu dengan maknya itu yang dari Belanda. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya emang berasa sih, usahanya. nyampe banget sih pada saat ketemu maknya tuh nyampe banget. Nyampe banget ke kita penonton. Berasa banget kalau memang itu udah lama gak ketemu, puluhan tahun gitu. Belasan tahun gak ketemu. Tapi sebetulnya itu memang ini ya Mas Husen, sebetulnya itu juga bukan karena acting saya juga, tapi karena memang itu yang ditunggu-tunggu penonton. Itu memang perasaan penonton juga yang memang udah ada. Iya mungkin ya. Jadi kangen gitu ya, pengen. Mereka sudah merasakan itu, gitu. Tanpa melihat adegan itu pun mereka sudah membayangkan gimana ya Sarah kalau ketemu sama emaknya, ibu kan? Ya benar. Iya, ya itulah luar biasanya penonton setia Sidul. Memberikan energinya buat. Betul. Yang membuat Dul hidup itu ya masyarakat. Iya betul. Terus itu aku mau nanya, arti Sidul anak sekolahan tuh buat Nona Sarah tuh apa sih? Arti Sidul? Sidul buat saya merupakan rumah, cinta, dan yang pasti ini yang selalu saya selalu katakan ke
Bang Rano dan ya juga yang lain bahwa Dul ini merupakan legis lah. Benar itu. Gitu. Jadi saya ingin sekali kita semua bisa menjaga sampai titik terakhir gitu. Gitu karena kita kan selalu lihat komentar orang ya tentang si Dul. Bukan sekedar komentar. Kalau kita membaca dengan seksama ya kita ngerasain semua isi hati Dul sendiri itu mereka betul-betul tulus, mereka betul-betul merasa si Dul itu sudah menjadi bagian hidup mereka gitu. Jadi buat saya ini bukan sekedar karya, gitu pelajaran yang bisa diambil dari situ. Iya betul, banyak banget. Halo. Duela sinyalnya Cito. Live delay. Putus suaranya katanya. Sabar ya teman-teman, sinyalnya memang agak kayaknya sinyalnya. Jadi suaranya kurang bagus. Suaranya dan gambarnya hilang, Kak. Aduh, teman-teman sorry ya. Sorry sinyalnya kacau. Ya. Kita coba lagi. Sinyal, kenapa kau tega? Sinyal, kenapa kau tega katanya. Sabar ya teman-teman ya. Sinyal. Halo, sinyal. Live lagi dong, ini mau live lagi nungguin ya. Ditunggu ya teman-teman. Sorry ya kalau gue bukan tegang, cuman memang lagi kurang enak badan jadi. Bentar. Kita undang lagi. Semoga sekarang oke kayak ya. Sinyal ambek-ambekan. Sinyalnya garing. Sorry ya teman-teman ya. Yang jelas bukan salahnya Mimin, bukan salah non Sarah, tapi salahnya salah sinyal. Kita udah mempersiapkan waktu, tapi ya sinyal memang jelek. Sinyal aja kecil. Jangan dong. Boy, sinyal lemes banget sih. Bentar lagi, Bang. Lagi beduk. Rambutnya kayak cowok. Jadi kangen. Rambut siapa? Rambut gue. Jangan dong. Ini salahnya Dul. Oke, berarti sinyal itu salahnya Dul ya. Ntar gue bilang ke Bang Rano deh. Atur schedule ulang pokoknya. Hotspotin apa, Cang? Ada sinyal. Aduh, sinyalnya mana? Ini lagi gue invite, cuman belum bisa, nggak tahu kenapa. Gara-gara corona kali. Kurang hari lain, Min. Ya, semoga orang saranya ada waktu. Halo? Hai. Halo, bagus lagi ya. Semoga bagus deh sekarang. I'm back. Nona Sarah katanya sinyal aja kecewa katanya gimana. Ya, iya.
Belum move on ya guys. Kata kan aku bilang ini Mimin udah nyiapin waktu, non Sarah nggak salah, Mimin nggak salah. Terus kata follower, ya Bang Dul yang salah. Aduh. Oh gitu. Jadi tadi kita sampai non Sarah tuh ketemu sama Bang Dul. Terus Sidul Sidul itu apa sih artinya? Tadi akan aku tanya. Kata non Iya, Sarah, iya. katanya ada cinta di situ. Ya rumah. Rumah, cinta, sama Iya, dan satu lagi warisan ya non Sarah sejarah ya. yang perlu Sejarah, betul. dijaga. Saya punya Dijaga. cita-cita suatu saat ada museum Sidul. Ih, boleh tuh. Itu belum ada loh. Iya, bahkan tadinya nih saya rencana tahun depan tuh saya mau bikin pameran foto Sidul. Wow. Rencananya saya mau bikin, udah ngomong ke Bang Ranu, udah dapat izin. Saya pengen foto-foto semua Sidul dari Sidul anak sekolahan pertama. Iya, gitu iya kan. dong. Tapi ya ini itu filenya masih punya, masih ada. Filenya masih ada. Ya makanya kita lagi mencari Kumpul foto-foto ya. dan mungkin minta bantuan teman-teman juga ya yang setia sama Sidul, kan mereka banyak banget tuh dokumentasinya. Banyak dokumentasi. Gitu. Ya, dan nanti saya mau taruh kayak dialog-dialog yang diingat, yang fenomenal itu dipajang juga, dipamerkan. Boleh tuh. Wah, iya kan, keren kan ide gue. Itu keren banget sih. Iya. Ya, itu salah satu cara untuk menjaga Dul sebagai budaya ya gitu. Karena kita tuh bisa bilang gini loh, Nana Sarah, Sidul itu harta terbaik Indonesia yang pernah kita punya. Serius. Sidul itu harta terbaik Indonesia karena banyak patokan hidup, apalagi buat anak-anak yang anak 90-an tuh banyak banget patokan hidup dari sana, karena ya itu kejujuran itu membawa kejujuran, kesederhanaan itu membuat hidup ya ternyata kan memang jadi lebih indah gitu, lebih jujur. Dan gitu. Cerita Sidul itu banyak banget loh mengubah hidup orang lain. Ya, saya suka ada yang cerita ke saya tuh lulus kuliah tuh karena Sidul gitu. Lihat bagaimana motivasi dia pada saat dia sampai lulus kerja itu. Ada loh orang yang ngikutin ya dapat termotivasi dari cerita Sidul itu gitu. Bahkan ada yang orang jadi mengingatkan orang tuanya, ibunya gitu ya, hubungan keluarga gitu. Betul. Apalagi kan kalau kadang-kadang kayak maknya itu ada terus itu tuh ada yang kayak apa namanya? Dul, hidup itu kayak roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, itu tuh ngena banget. Tokoh Babe itu banyak banget loh. Dialog-dialog dari tokoh Babe tuh. Itu banyak. Iya. Dialog-dialog yang benar-benar itu pokoknya nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan. Harus terus diingat, dan itu semua relevan kok. Iya. Dul itu sangat relevan. Makanya sampai sekarang aja kan banyak penggemar Dul yang baru-baru. Yang banyak banget. Yang ABG gitu kan, karena nonton serial ulangnya kan. Serial ulang, betul. Ya karena kan kalau anak-anak baru sekarang itu mereka nyari acara yang benar-benar bagus, yang benar-benar mengedukasi. Kadang kan nyari kan, ya itu ketemu lah di Sidul gitu. Iya. Karena memang persoalan yang ada di dalam cerita Sidul itu persoalan kita. Soal hidup banget. Deket kan, dan memang nggak bisa dibilang nggak ada endingnya deh. Dul itu bisa terus seperti kehidupan sehari-hari gitu. Iya, saya juga ngerasa luar biasa banget ya bisa terlibat dalam karya yang seperti ini gitu. Iya, terus Sarah lanjut ke ke Babe Benyamin sama maknya itu gimana sih orangnya di sana? Yang pasti sosok Ibu Aminah dan Babe Benyamin itu bener-bener sosok yang sangat membumi, tulus, membumi sekali. Dan kalau kita bicara dari acting ya udah kaliber banget lah, udah acting tuh udah kayak nggak mikir ya, apalagi Babe ya, acting tuh udah nggak mikir, udah kawasan. Spontan aja, bener-bener natural, real, makanya kan kelihatannya real gitu. Ibu Aminah juga gitu ya. Jadi selama syuting tuh memang ya bisa dibilang walaupun saya sebelumnya sudah
ikut beberapa produksi, tapi buat saya saat itu saya masih pendatang baru lah gitu. Jadi saya ngerasa apa ya, merasa bener-bener bisa langsung ngeblend, langsung mendapatkan chemistry karena memang Babe dan Ibu, maknya bisa menerima kita semua gitu, bisa menerima kita dengan apa ya namanya, ya spontan aja gitu, spontan karena memang orangnya baik-baik. Jadi kita gampang ngeblend, acting tuh gampang dapet chemistry-nya gitu. Jadi nggak ada gap, nggak ada apa gitu. Nggak ada senior, junior, nggak ada, itu ngeblend aja gitu. Nggak ada, tapi dengan gerak-gerik mereka, dengan perilaku yang di apa namanya, yang diperlihatkan pada kita selama ini, ya itu pembelajaran buat kita semua yang masih muda-muda gitu, belajar kita dari mereka banyak hal gitu selama syuting. Iya. Ya sama berarti ya, kemarin juga kan aku ngobrol sama Zainab sama Bang Dul juga ya, ternyata ya sama, ternyata ya itu Bang Ben itu kenapa jadi legend ya karena ya itu sangat membumi dengan ya nggak dibikin gitu. Apa adanya bener ya Nona Sarah ya? Iya, spontan aja gitu, sama orang sama siapa aja spontan, baik gitu, spontan. Karena menurut saya kebaikan itu kan jadi dibuat-buat ya, spontanitas. Iya, spontan. Keren sih. Terus ini apa mau nanya sama gitu. Kan sama Bang Dul juga, berarti kan Bang Dul itu tadi ada siapa Om Hans, halo Sar katanya tadi gitu. Om Adam. Hai, gimana Belanda? Sepupu yang baik kan, Hans itu sepupu yang baik. Hai teman-teman. Iya, itu teman curhat kalau di lokasi syuting. Teman curhat, terus ngomong banget. Gila-gilaan, seru-seruan. Kadang-kadang kita suka berdua joget-joget gitu kalau di tempat syuting. Ya, waktu syuting terakhir itu kan ada ruang apa namanya, ruang ya kayak ruang keluarga gitu ya di apartemen itu. Itu kita bikin suasana DJ, dia pasang kan, udah langsung tuh sampai malam banget tuh kita dengerin musik, joget-joget. Iya. sama teman-teman semua, sama keluarga, sama tim kru gitu. Iya ya, seru ya sama Om Adam. Aduh, sinyal putus-putus lagi nih, delay lagi. Wow. Kenapa ya? Sinyal jelek. Langsung bacain dari. Halo? Halo? Nggak. Nggak kedengeran. Sayang sekali. Loh ya. Aduh. Sinyalnya kacau banget. Coba lagi ya. Ini pakai wifi apa enggak sih? Kalau Telkomsel harusnya bagus. Sinyal kena PSBB. Sorry ya guys. Sabar ya. Jangan dimarahin ya Miminnya ya. Mana Nona Sarah ya? Sampai maghrib ya. Jangan dong. Gue belum beli takjil. Ini seru banget sih. Ngobrol udah mau sejam, nggak berasa. Wow, amazing. Banyak pelajaran bisa gue ambil dari Nona Sarah. Halo. Maaf ya, aduh ini rempong banget. Terus apa lagi? Halo ini semua, udah mau buka puasa ya? Aku nih pertanyaan dari teman-teman followers saja. Jadi kan kita kemarin ada saya bilang di feed Instagram yang mau nanya nanti akan ditanyain 5 pertanyaan yang bagus akan Mimin tanyain gitu.
Terus ini ada dari _Amri. Aku tuh sering nanya tapi belum pernah dijawab. Maaf ya. karena banyak ya pertanyaan, jadi nggak bisa dijawab satu-satu. Terus siapa sih nama asli pemeran wanita yang jadi mamanya Sarah dalam serial Sidul Anak Sekolahan? Nggak pernah diekspos, apa dia masih aktif? Wow, sinyal jelek. Sinyalnya parah. Wow, sinyal jelek banget. Teman-teman. Halo, kedengaran nggak? Wow, sinyal parah banget. Kenapa ya sinyalnya? Halo? Bisa nggak dengar? Iya, bagus sinyalnya ya. Oke. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya. Gimana? Ya, oke. Ada pertanyaan dari netizen, dari _Amri. Aku tuh sering nanya, tapi belum pernah dijawab, kata gitu. Maaf ya, Ibet. Terus, siapa sih nama asli pemeran wanita yang jadi mamanya Sarah dalam serial Sidul Anak Sekolahan? Itu loh pertanyaanku, nggak pernah diekspos. Apa dia masih aktif, kan? Yang jadi mamanya Non Sarah itu loh, dia kan anggun banget. Iya, Tante Ratna Dewi ya. Aku juga udah lama gak ketemu loh. Iya, udah lama banget gak ketemu. Tapi dia masih aktif acting atau enggak, Nona Sarah? Nah itu nggak tahu. Memang udah lost contact ya? Iya, udah lose contact. Itu anggun banget soalnya tuh, jarang banget diobrolin. Anggun, ibu yang bijak. Ibu yang sangat bijak. Toko Mama Sarah itu bener-bener baik banget. Baik banget. Iya. Asik ada mertua kayak gitu ya. Cantik, ya kan? Anggun cantik, iya. Baik lagi sama Sidul, baik banget. Tapi kan kadang kan kalau namanya mak orang kaya kan nggak sebaik itu gitu. Kalau ini mah legoan dari mak. Nggak juga sih, banyak juga yang baik-baik orang kaya. Iya, maksudku kalau di sinetron gitu Mama Sarah kadang kan ada orang kayak gitu. Cuman kalau di Mama Sarah tuh memang ini apa, ramah gitu sama Sidul. Iya. Iya, karena memang ceritanya Sidul kan dibuatnya ya begitu. Ya realistis lah ya. Realistis ya, betul. Terus sekarang dari Retno MC. Nona Sarah, selain nyetir mobil, adegan apa yang paling sulit memerankan Sarah? Emang benar, aku mau nanya masalah nyetir mobil. itu nggak bisa nyetir, ataukah cuma bisa maju mundur doang, atau gimana sih? Emang serius, sebelum jawab pertanyaan aku mau nanya soal nyetir mobil. Gini. Waktu main film Rini Tomboy bawa motor. Itu motor saya, saya sendiri, motor trail. Emang sampai sekarang senangnya naik motor. Tapi nggak tahu kenapa kalau mobil nggak pernah bisa. Sekali pernah belajar mobil, terus nabrak, ya kan? Nabrak, 2 kali nabrak lah ya, di jalan raya. Ini dulu nih waktu zaman SMA. Terus nabrak ini, tukang beca lagi tidur, becanya sampai ngangkat gitu, kacau banget. Aduh, sedih banget kalau inget itu, malu deh. Aduh, untung abangnya nggak apa-apa. Terus udah gitu, ya pas syuting ini juga nggak tahu, kayak mungkin trauma juga ya bawa mobil, terus nggak ada jadi keinginan lagi juga untuk nyetir mobil. Apa ya, jadi ya gitu, kalau misalnya bawa mobil tuh bisanya cuma kayak harus sepi di kompleks, dan itu gigi satu gigi dua, dan lurus belok apa, tapi jangan suruh mundur, jangan suruh parkir, ambiar. Makanya waktu syuting Sidul tuh abang sempet teriak tuh sekali tuh, udah ikut gue bertahun-tahun masih gak bisa juga bawa mobil, karena saat itu gue nabrakin mobilnya Sarah di depan pagernya rumah Dul gitu. Maaf ya. jadi sering nabrak tuh, mobil Sarah sering ditabrakin tuh kalau syuting sama Sarah. Aduh. Jadi memang bener apa di. Jadi jangan-jangan nabrak obat tuh beneran ya. Jangan-jangan beneran tuh. Aduh. Iya, soalnya apa itu memang aku kan memang baca kan di media, emang benar Cornelia Agatha itu memang nyetir bisa, cuman memang belum lancar atau memang nggak pasti. Pernah syuting di Dul juga, di film lain juga pernah, di film lain tuh pernah di Lombok itu
di mobil kru disambung sama tali sama mobil saya gitu. Jadi pakai tali gitu kayak diderek gitu. Gitu kan. Aneh banget sih gitu. Nah, di Dul juga pernah tuh kayak gitu. Jadi disambung, terus juga pernah Sarah tuh nyetir tapi yang jagain banyak banget mobilnya gitu kan. Mobil kru banyak banget yang jagain kanan kiri gitu. Gila spesial banget ya kalau adegan tuh stres banget. Kayaknya paling sulit adegan nyetir deh daripada adegan ketemu Dul. Beneran. Ya, mungkin adegan nyetir yang paling fenomenal waktu di film Detik Terakhir ya, ada adegan ngebut di atas tol gitu. Ya itu aja sekali mau tumben-tumbenan itu yang namanya pemain lain di mobil tuh udah berdoa beneran, ketakutan karena tahu gue nggak bisa bawa mobil. Itu adegan balapan. Iya. Oh berarti memang bener ya. Jadi teman-teman banyak kan yang nanya, emang bener Sarah itu nggak bisa nggak bisa nyetir, itu ternyata benar guys. Benar, sampai sekarang juga nggak, sampai sekarang nggak bawa mobil apalagi. Sampai sekarang nggak bisa. Wow. Nggak. Emang nggak bisa. Nggak. Nona Sarah, ini dari followers, ini minta tambahan waktu 5 menit lagi karena kan tadi banyak delay nggak apa-apa ya? Terserah. Terserah ya. Oke teman-teman. Mau besok lagi juga boleh. Tuh baik kan, jadi nggak apa-apa katanya kita ngobrol-ngobrol sambil ngabuburit. Terus berarti tadi kan pertanyaannya selain nyetir mobil apa sih yang susah? Selain nyetir mobil pas acting itu, adegan itu yang selain nyetir nggak ada ya? Paling nyetir paling susah itu ya? Nggak ada, nyetir aja. Oh, adegan kalau ketemu Babe, Bang Mandra, Mas Karyo, nahan ketawa kan kita. Kadang lupa loh, kadang kita tuh kalau udah ngeliat mereka improvisasi, kita jadi kayak penonton, lupa gitu kalau kita juga lagi main. Itu susah banget tuh. Iya kan, nahan ketawa lah, karena kan improvisasinya wow, bener-bener gak diduga gitu kan, yang ngakak lah kadang-kadang gitu. Kan kalau lihat lagi di adegan itu, kalau misalnya Mbak Mandra lagi benerin apa, kayak lagi benerin oplet, terus Non Sarah datang, pasti Non Sarah langsung, Bang, Sarah ke dalam dulu ya Bang, pasti kayak gitu langsung panggilan tawa. Iyalah, wah banyak banget lah, sering banget kok juga yang kita jadi diulang-ulang adegannya karena ketawa. Yang nggak semestinya kita nggak boleh ketawa gitu. Gimana? Luar biasa deh memang tuh. Aduh, hebat deh bener Bang Mandra tuh. Terus itu ya kebaca ya. Sekali. Retno MC udah dibacain, terus ternyata selain nyetir yang paling susah nahan ketawa karena lihat adegannya Babe sama Bang Mandra. Iya. Aduh jadi ngakak sendiri denger tadi. Iya. Sama ini, kadang-kadang suka kalau adegan bersama Jenab. Karena suka minder juga sama dia cantik. Cantiknya awet. Wah, lo cantik banget sih, aduh, gue gitu. Kadang-kadang kalau diajak foto berdua dia, kalau saya lagi nggak karuan gitu nggak mau. Tar dulu deh. Gitu. Tapi banyak loh yang bilang saking cantiknya itu si Jenab. Tapi banyak kok yang bilang katanya Nona Sarah itu makan apa sih pakai formalin ya, katanya cantiknya awet sekarang. Iya, masih cantik aja, bingung. Oh, bisa aja. Langsung. Udah dong. Jaim. Jaim ya, Jaim. Terus ada lagi dari Mas Dava 92. Apakah nama Sarah sering dipanggil orang-orang atau tetangga di rumah dibandingkan dengan nama Cornelia, kata gitu? Iya. Iya. Banyak yang manggil Sarah. Banyak juga yang nggak tahu nama asli malah saat itu. Iya, nggak tahu ya. Iya, nggak tahu gitu. Jadi manggilnya Sarah gitu ya. Begitu, tapi kita semua pemain hampir begitu sih ngalaminnya sama. Semua kayak gitu. Iya, semua kayak gitu, kayak Bang Dul dipanggilnya Bang Dul. Iya, udah. Jenab dipanggilnya Jenab. Nama Maudinya tuh kayaknya udah jarang. Iya, Jenab gitu. Iya, malah pernah ada yang manggil gini, Mbak Yuni Sarah. Yo. Yuni Sarah. Bingung deh. Ini Sarah dong, ini mah Sarah Panes gitu. Aduh. Gitu.
gitu. Terus non itu memang aku mau nanya dong masalah apa namanya Belanda itu emang Nona Sarah memang aslinya memang ada saudara-saudara orang Belanda kayaknya ya atau gimana sih? Kok bisa Opa, bisa? kakek. Oh kakek memang orang Belanda. Kakek saya ada keturunan Belanda asli. Belanda campuran, gitu. terus oma Manado. Kalau dari keluarga mama, nenek saya orang Jawa, Solo, gitu. Tuh teman-teman kemana banyak yang nanya tuh. Banyak yang nanya katanya memang ada turunan Belanda ada ternyata dari ada. Aduh jadi kangen Belanda deh. Aku waktu itu ikut cuman pulang duluan sedih banget deh. Ya. Terus ya tuh tadi udah dijawab Mas Dapa. Jadi memang di cash Sidul ini hampir semua kayak Zenab, Dul, Sarah itu pasti dipanggilnya nama tokoh di situ, jarang dipanggil nama asli. Kadang memang nama aslinya aja mereka nggak tahu, kadang ada beberapa yang nggak tahu gitu. Iya. Terus ada lagi dari Gabriel Amartia. Mau tanya Min, waktu si dua anak gedongan episode yang Non Sarah pergi ke Belanda, itu emang di skenario-nya gitu atau Kak Cornel lagi sibuk sesuatu jadi dia nggak bisa syuting dan akhirnya dibikin cerita Non Sarah pergi ke Belanda. Soalnya kan episode 10 ke atas itu kayaknya Kak Cornel nggak muncul sama sekali. Semoga pertanyaan saya menjadi salah satu yang ditanyain Amin. Terima kasih. Oke. Tuh, gimana tuh? Banyak penasaran tuh. Di situ anak. Enggak. Memang ceritanya seperti itu. Oh, gitu. Iya. Gitu. Jadi memang bukan karena keadaannya Non Sarah memang harus kemana gitu memang. Ya. Enggak. Memang dibikin seperti itu ceritanya. Jadi gitu ya, ada jawab Gabriel memang ceritanya seperti itu. Karena masih banyak aja nggak move on Non Sarah, jadi harus. Ya, tapi nggak apa-apa lah, bagus. Berarti emosi penonton itu tetap terjaga. Yes, gitu. Betul. Gak apa-apa, terima kasih. Itu yang menghidupkan cerita Sidul. Terakhir dari followers siapa ini namanya nggak kelihatan. Yeah. Hal apa yang membuat Tante Lia masih bisa menjaga sosok Sarah tetap melekat dalam diri Tante Lia? Apa tuh? Tetap melekat, menjaga konsistensi ya. Ya, soalnya kan memang dari Sidul sampai akhir kisah cinta Sidul itu kan masih terjaga gitu. Sarahnya itu masih kuat gitu. Dengan lembutnya, manjanya, suara manja tuh masih ada di Sarah tuh. Saya rasa bukan saya aja ya, semua pemain ya. Iya, semua pemain, betul. Tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Itu sebetulnya karena memang yang pertama, kita sudah terlalu lama memerankan peran ini. Iya. Dan kita tahu cerita ini belum selesai. Iya. Pada saat kita break cukup lama ya, berapa tahun, itu kita tahu cerita belum selesai. Iya. Iya kan? Jadi itu yang membuat kita masih juga menjaga itu. Selain itu memang ya, karena udah terlalu lama, otomatis nempel kan, menjadi milik. Tapi seperti yang saya bilang tadi, nggak mungkin cuma asal nempel kalau bukan karena energi, spirit dari penonton. Ya, betul. Penontonlah yang menghidupkan tokoh itu dalam diri kita. Itu yang saya rasain. Yeah. Saya kadang-kadang makanya kayak kemarin waktu misalnya ending banyak misalnya ada yang nangis apalah gitu karena ending yang kemarin misalnya ya yang pengennya misalnya Sarah tetap sama Dul gitu. Saya merasakan keresahannya tuh bener-bener bukan yang kayak nonton film biasa gitu, bener-bener yang iya kan? Iya, begitu juga ada yang betapa bahagianya yang melihat Jenab tetap dengan Dul gitu. Bahagianya bener-bener real gitu, tulus gitu. Dan itu yang mereka memang jaga begitu lama. Jadi setiap nonton itu memang mereka lah yang menghidupkan itu dalam diri kita. Jadi kita juga merasa merasa peran itu semua menjadi udah milik banget. Udah milik Sarah itu punya. Iya, makanya kadang-kadang jadi tantangan juga kalau saya dapat peran-peran baru nih. Misalnya kayak waktu itu kan sempat tuh cerita abis main Dul, saya main film yang bener-bener perannya jauh banget dari Sarah. Detik terakhir kan. Ekstrim banget deh gitu. Bahkan ada yang ya banyak yang seneng tapi ada juga yang
kecewa lihat Sarah jadi kayak gitu. Jadi dibawa-bawa terus Sarahnya. Padahal kita kan saat itu kita mendapatkan diri sebagai seorang aktor gitu ya, yang bisa memerankan peran apapun. Makanya saya harus kalau mau nyari peran baru harus yang bener-bener jauh banget image-nya dari Sarah, karena supaya acting saya yang baru tuh nggak diukur image-nya sama gitu ya, peran Sarah biar bisa berhasil gitu. Karena kalau nyari yang mirip-mirip lagi pasti peran Sarah tuh memang masih melekat. Iya, semua sih kayaknya ke Maudi juga gitu, ke Jenab, semua ke Bang Dul masih tetap aja ngeliatnya Dul mau main film apa juga kalau kita nggak pinter-pinter nyari peran yang bener-bener beda gitu. Beda gitu. Jadi memang harus jomplang banget kalau nyari peran lagi harus jomplang banget karena kalau karena memang terus terang image peran semua pemeran Sidul image-nya begitu kuat sekali gitu di masyarakat yang sudah puluhan tahun kan gitu. Begitu juga dengan ceritanya kan. Iya. Jadi teman-teman yang tadi nanya kenapa bisa menjaga sosok itu, ya pertama ya itu karena perannya itu kan memang udah lama jadi ya udah Sarah itu udah Cornelia Agatha gitu, terus Jenab itu udah Maudi, udah kayak gitu. Terus pertama itu, terus kedua yaitu dari antusias teman-teman juga, energi positif dari teman-teman pecinta Sidul juga mempengaruhi ke cast semua ya, non Sarah ya. Iya, walaupun kita juga tetap ya Sarah dan Cornelia tuh adalah individu yang berbeda. Biar bagaimanapun. Walaupun terus terang ada kemiripan kisah hidupnya Sarah dengan saya. Ada gitu yang sama gitu, ada. Itu kadang-kadang juga yang menurut saya membuat apa ya? Saya bisa ngerasain benar perjalanan batin Sarah seperti apa karena saya ngerasain dalam kehidupan nyata saya. Itu juga salah satu sih yang membuat kenapa sedalam itu saya bisa memerankan Sarah. Wow, keren banget sih. Iya sih. Pokoknya terima kasih non Sarah dan teman-teman semua di cast ya. Ini memang suguhan terbaik sih kalau menurut aku sih selama aku nonton film, nonton sinetron. Kenapa ada akun ini? Awalnya kan karena saya cinta banget sama sinetron. Terima kasih Mas Husen. Terima kasih banget apresiasinya. Iya, sama-sama. Karena memang aku tuh termasuk waktu itu zamannya kan ya maklum lah gitu, anak muda gabut gitu kan, ngapain terus nonton film acara yang menurutku agak bosen, terus cari ternyata kita pernah punya acara yang sebaik ini gitu. Saya ada satu rahasia nih. Nah, apa tuh? Sehubungan dengan ending kemarin. Yes, boleh. Diseru deh. Ini saya belum pernah buka nih. Saya mau buka di sini. Jadi, waktu ya kita kan sering diskusi mengenai cerita ya. Sama Bang Rano kan selalu minta pendapat kita semua diskusi, baiknya gimana ceritanya gitu. Masukan-masukan. Walaupun saya sebetulnya 100% mempercayakan pada naluri Abang ya dalam menulis cerita ini, karena itu sudah dialah semua ada pada dia. Saya sempat minta sama Abang, kan sempat bingung ending gimana gitu kan. Kita mencari yang terbaik gimana. Saya sempat bilang, Bang, gimana kalau ending Sarah dibuat meninggal aja? Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nanti bagus deh, nanti pada saat sebelum Sarah meninggal begini gitu. Wah, katanya. Jangan dong. Katanya Abang, wah nanti Abang nulisnya sambil berdarah-darah nih hatinya, katanya gitu. Ya, saya sempat menawarkan itu. Karena saat itu saya pikirkan memang untuk endingnya gitu. Ya, tapi banyak pertimbangan sih. Tuh, Bang Dul katanya udah nulis 4 episode, kayak apa 6 episode ya kemarin udah. Sinetron ya? Ya nggak tahu deh, katanya miniseries, nggak tahu miniseries di mana, nggak tahu di mana. Iya. Mudah-mudahan mengembalikan roh seperti Sidul Anak Sekolah awal-awal. Yes, iya dong, mudah-mudahan. Karena terus terang kalau Dul itu memang kalau di TV memang tempatnya, karena banyak banget yang bisa dieksplor nih, nilai sosial budaya, pesan-pesan semuanya lah gitu, komedinya gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Kelanjutannya. Tetap sukses dan ini. Boleh dong kasih pesan-pesan buat followers Sidul Anak Sekolahan, terus buat terus pantengin IG Sidul, terus buat tim Sarah garis keras juga. Astaga. Boleh sapa-sapa.
Karena banyak banget. Ya. Boleh dong kesan-kesan, pesan-pesannya Nansarah sebelum kita closing. Apa ya? Ya, kalau saat ini sih mungkin ya saya cuma mau mengucapkan terima kasih karena semuanya sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan kesuksesan keluarga Sidul, cerita Sidul. Jangan pernah padamkan semangat itu, spirit itu, karena itu energi buat kita semua. Sama-sama menjaga karya Sidul agar bisa tetap menjadi sebuah sejarah dan kenangan manis buat kita semua. Dan apalagi ya dengan situasi pandemi sekarang saya mau cuma menguatkan teman-teman semua untuk tetap kuatkan hati, tetap gotong royong kita semua. Kita nggak sendirian, teman-teman nggak sendirian. Tetap tingkatkan kreativitas. Ya, karena kita akan mungkin udah mulai ya menghadapi perubahan ya, new normal ya. New normal, betul. Ya, kita sekarang tinggal beradaptasi aja. Semoga semua bisa tetap bertahan dan sehat selalu. Ya, itu dia dari saya. I love you. Yakin semua yang namanya Sidul. Tim Sidul anak sekolahan. Iya, semua mencintai Sidul. Sama lah, mereka juga tim Sarah itu juga mencintai semua tokoh yang ada di dalamnya. Gitu. Yes. Ya dong, harus kayak gitu. Kompak-kompak ya semua ya, baik-baik. Nansarah, aku mau ngucapin terima kasih atas waktunya. Udah repot-repot nyiapin waktu untuk live bersama Sidul anak sekolahan ya, Nansarah ya. Thank you banget. Terima kasih. Nggak repot. Repot cuma pasang bulu mata. Tadi repot banget. Terus aku mau ngucapin banyak banyak yang DM katanya, tolong dong sampaikan, ucapin ini sih buat untuk semua cast Sidul juga. Katanya dari penikmat film Sidul anak sekolah itu terima kasih sudah membuat karya yang sebagus ini. Terus yang sampai hari ini juga masih memberikan pelajaran terbaik buat kita. Karena kan banyak banget anak-anak yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, yang kadang ya tahu sendirilah di zaman sekarang kan nggak gampang nyari kerja. Mereka belajar dari Sidul yang gimana menghormati orang tua, gimana yang Sidul nggak patah semangat mencari kerjaan gitu. Ya itu banyak pelajaran yang di situ Nansarah yang kita ambil. Nah, kita mengucapkan terima kasih. Kita pesen minta tolong dijaga terus Sidul anak sekolahan tetap berhati. Terima kasih teman-teman. Aku terharu banget, pengen nangis. Serius itu banyak banget yang DM kayak gitu. Aku pengen nangis. Itu katakan Sidul anak sekolah itu karya terbaik, film terbaik yang pernah diciptakan di Indonesia sampai hari ini. Karena itu sangat mengedukasi buat kita, itu sangat mengedukasi. Iya, terima kasih banget. Ya, terima kasih juga karena kebersamaan penonton dengan keluarga Sidul tuh memang nggak bisa dipisahin gitu. Buat saya penonton itu sudah menjadi bagian dari cerita mungkin ya, gitu. Iya betul. Jadi memang benar-benar saya sendiri juga ngerasain, apalagi kemarin pas kita bilang pamit, bagaimana mereka memberikan kata-kata yang benar-benar tulus dari hati, mengapresiasi perjalanan karir kita semua, perjalanan Sidul gitu, yang benar-benar saya melihat betapa cinta ya masyarakat Indonesia dengan cerita Sidul gitu. Dan kalau kayak gini saya juga suka inget Babe, inget maknya juga sekarang. Terus saya saya ingat juga semuanya sekarang keluarga Sidul ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, masih tetap bisa berkarya, masih tetap bisa ada untuk semua. Iya. Amin. Intinya yang membuat saya sedih kemarin tuh waktu bilang, waduh kalau ini bener-bener ending, saya tuh bukan merasa sedih pisah sama ceritanya aja atau keluarga Sidul, tapi saya juga merasa kayak berpisah sama penonton gitu, kayaknya nggak terima aja gitu. Gitu. Ya udah deh, oke, sip. Nona Sarah, terima kasih ya. Terima kasih Mas Buset. Ya, jaga kesehatan. Sidul anak sekolahan ya, guys. Ya, betul. Karena masih ada live-live berikutnya sama beberapa casting yang lain. Terima kasih ya. Jangan nangis, terima kasih. Semangat semua.
Dadah. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Ya, anak-anak mau buka. Selamat berbuka puasa ya. Sama teman-teman, I love you. Love you too. Ya, teman-teman, tadi Nona Sarah ternyata di endingnya nangis. Karena bener kan banyak yang DM dari teman-teman followers Sidul Anak Sekolahan yang dimana kalian setuju pasti kalau sinetron ini adalah sinetron terbaik di Indonesia yang pernah ada gitu. Terima kasih Mimin ngucapin buat semua casting, semua pemain, maksudnya semua aktor, semua aktris Sidul Anak Sekolahan yang udah memberikan suguhan buat kita sampai hari ini loh, sampai anak 2000-an, gue nih anak 90-an, berarti pada saat Sidul Anak Sekolahan lahir 92, gue belum nonton dong, gue baru nonton ini di 2000-an kesini, dan itu memang sangat mengapresiasi, maksudnya sangat menginspirasi, karena ya hidup itu begitu gitu, kita harus sayang sama orang tua, sama keluarga, nurut. Terus juga kalau hidup itu nggak semudah itu, kita tetap harus berjuang. Terima kasih teman-teman followers, terima kasih banyak atas kesetiaannya udah live di sini. Terus juga jangan lupa besok akan ada live sama Abi Kartubi yang anaknya Karyo di Sidul The Movie. Besok akan ada. Terus sorry untuk Bang Mandra, gue belum bisa kontak Bang Mandra, itu susah. Terus untuk Munaro juga belum ada pasti tanggal berapa live-nya. Terus teman-teman, karena mau merayakan 150K, nanti akan ada giveaway dari kami, kru Sidul Anak Sekolahan, kru IG-nya. Nanti tunggu aja ya teman-teman ya. Saya akan umumkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Terus juga selamat berbuka puasa, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, stay safe teman-teman, gak usah mudik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.